Di sebuah desa yang berada di Kabupaten Wonogiri, nampak sebuah rumah yang sangat mewah lengkap dengan beberapa unit mobil sport dengan harga mahal yang terparkir di garasi rumah tersebut. Terlihat sebuah bendera kuning yang berkibar di depan rumah, sudah bisa dipastikan bahwa sedang ada orang yang meninggal dunia di dalam rumah mewah itu. Para warga sibuk mengurusi jenazah seorang bapak-bapak yang kurang lebih berusia 50 tahun. Jenazah itu bernama Pak Joko yang baru saja meninggal dunia pagi tadi akibat serangan jantung. Nampak dua orang pemuda yang bernama Yono dan Teja, mereka merupakan adik kakak yang hanya beda usia kurang lebih 7 tahun. Yono yang merupakan anak kandung almarhum Pak Joko, sedangkan Teja merupakan anak yang oleh Pak Joko ditemukan dekat tempat pembuangan sampah 17 tahun yang lalu. Namun Teja tidak mengetahui bahwa dirinya bukan merupakan anak kandung dari keluarga almarhum Pak Joko. "Pergi kamu dari sini," teriak Yono yang mendorong Teja dari dalam rumah. "Mas Yono, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku ini adikmu?" Ucap Teja berusaha untuk berdiri karena tersungkur akibat dorongan Yono. "Kamu bukan adik kandungku!" teriak Yono yang membuat para pelayat melihat ke arah pertengkaran mereka berdua. Salah satu pelayat merupakan ketua RT setempat yang bernama Pak RT Suranto. Melihat kejadian pertengkaran antara kedua pemuda itu membuat Pak RT bermaksud untuk melerainya. "Sudah-sudah, jangan bertengkar. Orang lagi berduka malah bertengkar kayak gini. Kalian ini adik kakak," teriak Pak RT yang tak mau kalah suaranya dari Yono. "Pak RT, jangan bilang saya kakak adik sama orang pembawa sial ini. Dia bukan adikku. Pak RT juga sebetulnya lebih tahu kebenaran itu." Terlihat Pak RT Suranto tolah-toleh akibat kebingungan atas ucapan yang dilontarkan oleh Yono. Namun ia lantas menarik nafas panjang untuk bisa menguasai dirinya sendiri. "Kesatu, iya kan? Ini situasinya sedang berkabung. Nanti aja kalau almarhum sudah selesai di pulasaranya." "Tidak Pak RT, saya ingin orang ini segera pergi dari sini. Saya nggak mau kena AIDS," umpat Yono. "Maksudmu opo deh mas?" tanya Teja yang masih bingung akan sikap Yono selaku kakaknya. Yono yang ditanya malah masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama dirinya keluar dengan membawa plastik berwarna hitam. Yono melemparkan plastik hitam ke arah Teja. "Nih ambil, sebelum meninggal Dana bapak titip pesan ke saya buat nyerahin barang-barang orang tua kandungmu pada saat dirimu sudah mau menikah. Cuman saya tidak mau hidup bersamamu lagi. Terlalu banyak duka nestapa yang telah kamu berikan kepada keluargaku. Baiknya kamu pergi dari rumah dan kampung ini biar tidak ada orang yang kena AIDS karena tulahmu," teriak Yono. Teja memungut plastik hitam yang barusan dilempar oleh Yono. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat sebuah kanite kundang wadah yang biasanya terbuat dari kain. Orang zaman dulu menggunakan kanyut kundang untuk menyimpan ari-ari dan pusaka lainnya. Mendengar teriakan Yono yang menyinggung-nyinggung kampung mereka membuat para pelayat terprovokasi ketakutan bila mana kampungnya akan kena AIDS akibat kehadiran Teja. Hal ini membuat para pelayat saling berbisik satu dengan lainnya, membuat situasi takziah menjadi tidak kondusif lagi. Yono yang melihat situasi yang sesuai dengan skenarionya diam-diam tersenyum sinis ke arah Teja. Pak RT lantas mengambil inisiatif untuk dapat membuat situasi menjadi kondusif lagi. "Tolong para warga yang sedang melayat, harap jaga situasi rumah duka ini agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita fokus dulu menyelesaikan tahapan demi tahapan almarhum Pak Joko ini agar cepat-cepat selesai pemakamannya," ucap Pak RT Suranto dengan nada suara yang agak sedikit meninggi. Para warga yang mendengar ucapan dari Pak RT Suranto lantas segera diam. Mereka yang berbisik-bisik tinggal beberapa orang saja dari golongan pemuda, karena dari golongan tetua mereka sudah tahu riwayat hidup Pak RT Suranto. Walaupun hanya menjabat sebagai ketua RT, namun dahulu waktu pemberontakan G30 SPKI meletus, Pak Suranto yang tergabung dalam pasukan RPKAD Resimen para Komando Angkatan Darat ikut serta menumpas pemberontakan itu. Hal ini membuat para tetua dan para tokoh masyarakat di kampung Keliti ini segan serta menghormati Pak RT Suranto. Melihat masih ada warga, khususnya para pemuda yang membicarakan Teja, membuat Pak RT Suranto sedikit geram. Pak Suranto lantas mengambil kerikil kecil dan melemparkan ke arah pemuda tersebut. Bletak! Bunyi kerikil mengenai mulut kedua pemuda yang membuatnya ingin berteriak namun tidak bisa keluar suaranya.
Mereka nampak menangis memahan rasa sakit pada mulutnya. Warga yang melihat kejadian itu segera menatap ke arah Pak RT Suranto berharap Pak Suranto mau segera mengobatinya. Pak Suranto yang mengetahui keinginan dari warga masyarakatnya hanya tersenyum masan seraya berkata, "Tenang, hanya aku yang bisa mengobatinya. Setelah selesai pemakaman nanti langsung aku obati." Pak RT Suranto segera berjalan menuju ke masjid karena almarhum Pak Joko sudah selesai dimandikan. Nampak para pelayat sudah mengitari sebuah makam di pemakaman umum searaya menengadahkan kedua tangannya mendoakan almarhum Pak Joko agar mendapatkan kenikmatan di alam kubur bukan siksaan. Akhirnya prosesi pemakaman almarhum Pak Joko pun selesai. Nampak seorang pemuda berumuran 17 tahun yaitu Teja masih duduk di samping makam. Ia masih tak percaya bahwa Pak Joko bukanlah orang tua kandungnya, terlebih sekarang kakaknya yang bernama Yono seakan menyalahkan dirinya seakan dirinya lah penyebab kematian dari Pak Joko. "Maafkan Teja Pak yang belum bisa buat bagaya Bapak sama Mas Yono. Terima kasih sudah ngerawat Teja seperti anakmu sendiri Pak, walaupun kebenaran itu sangat pahit namun aku pasti akan menerimanya," ucap Teja terisak. Dari belakang tempat Teja duduk nampak ada makhluk hitam yang selalu mengawasi pergerakan Teja. Teja dapat merasakan bahwa ada yang sedang mengawasi dirinya. Teja pun menoleh ke arah makhluk hitam yang bersembunyi dari balik pohon beringin. Mata mereka saling beradu. Teja dapat melihat bola mata makhluk itu berwarna kuning seperti mata kucing dengan wajah yang tidak begitu jelas dikarenakan makhluk hitam misterius tersebut menutupi wajah dan kepalanya dengan ciput dan masker berwarna hitam yang selalu menempel di depan mulutnya. "Ehim!" Terdengar suara batuk Pak RT Suranto. Ternyata Pak Suranto sedari tadi belum meninggalkan tempat pemakaman dan menyaksikan kejadian yang sedang dialami oleh Teja. Membuat Teja terkejut oleh suara batuk dari Pak Suranto. Saat Teja memperhatikan ke arah pohon beringin, ternyata makhluk hitam yang mengawasi Teja telah menghilang, tidak meninggalkan jejak apapun membuat Teja celingukan mencari makhluk misterius itu. "Gak akan ketemu kamu cari sampai kemanapun, karena belum saatnya kalian saling bertemu," jelas Pak RT setelah melihat tingkah dari Teja. Teja pun semakin terkejut setelah mendengar ucapan dari Pak RT. Saya gak nyari apa-apa kok Pak RT," ucap Teja seraya tersenyum kepada Pak RT. Terlihat awan semakin menghitam pertanda sebentar lagi akan turun hujan. "Ayo kita pulang," ngajak Pak RT. Pulang kemana Pak RT? Ya sudah tidak punya rumah lagi saat ini. Pulang ke rumahku, awan sudah sangat hitam sebentar lagi pasti akan turun hujan lebat." Teja yang diajak malah terlihat menggaruk-garukan kepalanya tanda dirinya yang masih bingung akan ajakan Pak RT. Gelegar. Terdengar suara petir yang sangat keras membuat Teja ketakutan. "Kamu mau tetap di sini? Apa ikut Bapak pulang ke rumah?" tanya Pak RT. "Ya udah Teja ikut pulang Bapak RT saja kalau tidak merepotkan itu juga." "Ayo bergegaslah sebelum hujan turun," ajak Pak RT. Betul sekali tebakan Pak RT, sesampainya mereka di rumah Pak RT hujan pun turun dengan sangat lebatnya dengan sesekali diiringi oleh suara petir yang saling bersahutan tidak seperti biasanya. "Pertanda apa ini? Kenapa alam seperti memberikan suatu isyarat namun aku tidak bisa membacanya?" batin Pak RT. "Duduk dulu Teja, Bu Ibu tolong ambilin teh hangat," perintah Pak RT kepada istrinya yang sedang di dapur. "Makasih Pak," ucap Teja seraya mengambil posisi duduk berhadap-hadapan dengan Pak RT. "Oh ya Pak RT, saya mau nanya tentang silsilah keluarga saya, apa betul saya bukan anak kandung dari almarhum Pak Joko?" tanya Teja kepada Pak RT. Walaupun Pak RT sudah bisa menebak pertanyaan Teja, namun Pak RT seolah berat untuk menyampaikan sebuah kebenaran kepada Teja. Teja membuka plastik hitam yang selalu ia bawa kemana-mana. Dikeluarkannya sebuah foto keluarga dari dalam kanite kundang yang nampak sudah luntur warnanya termakan waktu. Di balik foto keluarga tersebut ada tulisan Teja Erem dan sebuah alamat yang Teja sendiri belum tahu alamat siapa yang tertera pada foto tersebut. "Apakah ini aku dan keluargaku?" tanya Teja kepada Pak RT. Tampak raut wajah Teja menampilkan sebuah kesedihan. Pak RT menghela nafas panjang dan matanya menembus ke langit-langit rumahnya.
berusaha mengingat kejadian 17 tahun yang lalu saat pertama kali Teja ditemukan oleh istri Pak Joko. Ia itu adalah keluargamu Teja, ucap Pak RT lirih. Ya, jadi selama ini almarhum Pak Joko menyembunyikan identitas asliku sampai almarhum meninggal dunia. Sebetulnya Pak Joko menginginkan agar kamu tidak tahu rahasia ini, namun karena kamu sudah tahu maka aku pun berkewajiban untuk memberitahu tentang siapa dirimu sesungguhnya, ucap Pak RT. Teja menundukkan kepalanya, air matanya luruh kembali setelah mendengar penjelasan dari Pak RT bahwa dirinya memang bukan anak kandung dari almarhum Pak Joko. Kamu harus pergi menuju Priangan agar jati dirimu terungkap, jelas Pak RT. Teja yang mendengar penjelasan Pak Joko segera menundukkan kepalanya ke arah Pak RT. Priangan? Tanya Teja. Ya, Priangan yang berlokasi di Jawa Barat, namun tepatnya di mana Bapak juga tidak tahu. Nampak Teja dan Pak RT terdiam, mereka tengah gundah dengan isi kepalanya masing-masing, terlebih Teja yang sedang memikirkan nasib dirinya ke depan seperti apa. Dari luar rumah masih terdengar suara hujan yang tidak kunjung mereda, malah semakin membesar saja. Bu, kok lama sih air minumnya? Dari tadi belum selesai juga, ucap Pak RT Suranto setengah berteriak. Iya sebentar Pak, jawab istri Pak RT dari dapur belakang. Bu Suranti yang merupakan istri dari Pak RT Suranto segera membawa teh hangat yang barusan ia buat. Maaf lama nunggunya Pak, barusan Ibu masak dulu air soalnya air panasnya sudah habis. Ayo diminum, ucap Bu Suranti seraya menatap ke arah tamu dari suaminya. Alangkah terkejutnya Bu Suranti saat melihat tamu suaminya adalah Teja Erem, anak pembawa sial yang sedang viral di kampung tempat tinggalnya. Biurar, Bu Suranti membanjurkan teh panas ke wajah Teja. Anak sialan, anak pembawa sial, ngapain kamu kesini, cepat pergi dari sini, umpat Bu Suranti. Teja yang mendapat banjuran air teh panas hanya bisa meringis kesakitan. Dengan mengusap-usap kedua tangannya pada wajahnya sedikit dapat mengurangi panas pada wajahnya itu. Apa-apaan sih Bu? Emang Teja salah apa ke Ibu sampai teganya Ibu menyiram wajah Teja dengan air panas? Umpat. Teja yang mendapat banjuran air teh panas hanya bisa meringis kesakitan. Dengan mengusap-usap kedua tangannya pada wajahnya sedikit dapat mengurangi panas pada wajahnya itu. Apa-apaan sih Bu? Emang Teja salah apa ke Ibu sampai teganya Ibu menyiram wajah Teja dengan air panas? Umpat Pak RT. Diam kamu Pak, siapa suruh anak ini menginjakan kakinya ke rumah kita? Anak durhaka, anak pembawa sial. Lihat keluarga Pak Joko semuanya habis. Dari meninggalnya Buyat istri Pak Joko, kemudian kebakaran, kemudian meninggalnya Hani anak pertama Pak Joko, dan tadi pagi Pak Joko sendirian harus tewas akibat sial yang dibawa anak ini. Teja nampak memikirkan ucapan yang keluar dari mulut Bu Suranti. Walaupun pedas namun ucapan Bu Suranti memang benar adanya. Apakah mereka meninggal dunia karena diriku, batin Teja. Melihat ekspresi Teja yang terlihat berpikir membuat Bu Suranti tertawa terkekeh. Haha, betul kan ucapanku Teja, teriak Bu Suranti. Pak RT melihat kelakuan istrinya semakin beringas. Ia khawatir akan keselamatan Teja. Cukup Bu, teriak Pak RT. Bu Suranti segera menoleh ke arah suaminya seraya tersenyum sinis. Bapak bilang cukup. Oke cukup kalau anak ini mati, teriak Bu Suranti seraya membantingkan gelas kaca besar pada kepala Teja. Arorgih, teriak Teja kesakitan, dari kepalanya muncul kecap yang berwarna merah. Hahaha, makanya kamu jangan di kampung ini lagi Teja. Setelah ada kamu, kampung ini menjadi kampung terkutuk. Maka dari itu biarkan kutukan itu lenyap setelah aku membunuhmu. Hahaha. Bu Suranti berlari dapur belakang. Sesampainya di pintu dapur dirinya mencabut parang yang tersimpan di balik pintu dapur. Bu Suranti berlari kembali ke arah ruang tamu di mana masih terdapat Teja yang masih meringis kesakitan. Mati kamu Teja, ucap Bu Suranti seraya mengeluarkan parang dari warangkanya. Bu sadar Bu, teriak Pak RT melihat sikap istrinya seperti kesurupan. Diam kamu Pak, biar kutukan di desa ini Ibu akhirkan dengan membunuh anak sialan itu. Hahaha.
Bu Suranti menyeringai ke arah Teja. Tanpa Teja dan Pak RT ketahui ucapan Bu Suranti bukanlah gertak sambal semata. Nampak Bu Suranti sudah berlari ke arah Teja dengan parang terhunus ke perut Teja. Teja mundur beberapa langkah namun terlambat. Parang yang dihunuskan oleh Bu Suranti berhasil melukai perut Teja. Ceraak. Areh. Teja merintih kesakitan seraya tangannya memegangi perutnya yang terluka akibat sabetan parang Bu Suranti. Pak RT yang menyaksikan istrinya yang seakan kesetanan segera ingin melerai pertengkaran tersebut. Hentikan BU! Teriak Pak RT. Bu Suranti menoleh sebentar ke arah suaminya. Au! Jadi bapak mau lindungi bedebah itu? Umpat Bu Suranti menatap suaminya seraya parangnya ia acungkan ke arah Teja. Bu, bukan B, begitu Bu. Ucap Pak RT terbata-bata. Pak RT bingung menyikapi keadaan yang sangat genting ini. Teja yang masih memegangi perutnya yang masih mengeluarkan darah segera membuka kaos yang ia kenakan. Dirobeknya kaos tersebut dan ia lilitkan pada perutnya yang terluka. Melihat Teja yang masih hidup membuat Bu Suranti semakin kesetanan, ia berniat ingin menghabisi Teja dengan tangannya sendiri. Akan ku habisi kutukanmu pada malam ini juga anak SETANNNN. Bu Suranti berlari memburu Teja dengan tangan kanan masih memegang parang. Setelah dekat dengan Teja, Bu Suranti kembali membacokkan parangnya pada leher Teja. Mati! Teja berusaha menghindar namun beberapa langkah namun lagi-lagi pundaknya terkena sabetan parang Bu Suranti. Ceraak. Argh! Teja terkena sabetan pada pundaknya dan membuat dirinya tersungkur ke lantai seraya tangannya memegangi pundaknya yang terluka. Melihat Teja yang tersungkur membuat Bu Suranti membabi buta membacokkan parangnya ke arah tubuh Teja. Kali ini Bu Suranti mengincar kepala Teja. Hiaati, teriak Bu Suranti. Teja yang masih meringis kesakitan hanya bisa memajamkan mata karena masih merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Tiba-tiba parang Bu Suranti dihentikan oleh tangan Pak RT membuat tangan Pak RT berdarah dan darahnya menetes pada wajah Teja. Merasakan ada cairan pada wajahnya membuat Teja membuka matanya dan melihat kejadian yang ada di depan matanya. Bu, Eling Bu, nyebut Bu. Hahaha, sebelum anak itu meregang nyawa aku tidak akan berhenti. Kekuatan yang dimiliki Bu Suranti seakan bertambah berkali lipat membuat Pak RT terkejut. Bu Suranti berontak dan bermaksud akan menarik kembali parang yang dipegang oleh suaminya tersebut. Pak RT yang mulai kewalahan menahan kekuatan Teja memintanya untuk segera pergi. Cepat kau pergi dari sini Teja, sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada dirimu. Perintah Pak RT. Bu Suranti berusaha mencabut parangnya kembali, namun tiba-tiba terdengar bunyi. Kraak. Argh! Teriak Bu Suranti. Tulang tangan Bu Suranti patah dipatahkan oleh Pak RT yang merupakan suaminya sendiri demi menyelamatkan Teja agar bisa pergi dari rumahnya. Parang yang dipegang Bu Suranti terjatuh dekat dengan kakinya. Teja ke arah Pak RT dan Bu Suranti yang tergeletak tidak jauh dari dirinya. Teja berusaha berdiri dengan tertaih. Pak RT menghampiri dan membantu Teja untuk lekas berdiri. Lekas kamu pergi dari sini, sebelum kejadian besar akan terjadi, karena dia sudah datang. Perintah Pak RT setelah dirinya melihat ke arah dekat pintu dapurnya yang ternyata sudah ada makhluk hitam yang selalu membuntuti Teja. Dia siapa Pak RT? Dia si hitam yang selalu mengawasi dirimu, ucap Pak RT seraya melirik ke arah pintu dapur. Teja pun melihat ke arah pintu dapur dan benar makhluk hitam misterius bermata kuning sudah menyaksikan dirinya yang tengah kesakitan. Baik Pak. Teja berjalan tertatih seraya memegangi perut dan pundaknya yang masih terus mengeluarkan darah. Tanpa Teja dan Pak RT sadari, Bu Suranti yang masih memiliki tenaga sisanya segera mengambil parang yang tergeletak dekat dengan kakinya. Dengan menggunakan tangan kirinya Bu Suranti memegangi parangnya kembali. Mampus kau anak SETANNNN, ucap Bu Suranti sambil menyeringai. Tiba-tiba tangan kiri Bu Suranti melemparkan parang ke arah Teja. Teja yang posisinya membelakangi Bu Suranti tidak tahu bahwa parang tengah mengincar kepalanya. Hanya berjarak beberapa jengkal parang tersebut akan menancap pada kepala Teja.
Namun tiba-tiba Pak RT mendorong Teja ke samping dan tak ayal parang yang terbang mencap pada kepala belakang Pak RT. Cepat kau pergi Teja. Ucap Pak RT seraya meringis kesakitan menahan sakaratul maut yang akan segera menjemputnya. Pak RT. Teja menatap ke arah Pak RT seakan tidak percaya apa yang tengah ia saksikan. Namun Pak RT memberikan isyarat mengibaskan tangannya untuk meminta Teja agar lekas meninggalkan rumahnya. Mengetahui Pak RT yang terkena parangnya membuat Bu Suranti teriak histerik dan berlari ke arah suaminya yang tengah tergeletak di lantai. Tidak, kenapa Bapak mengorbankan nyawa Bapak demi anak setan itu? Heks. Bu Suranti menangis histeris melihat kondisi suaminya. Teja yang berusaha meninggalkan rumah Pak RT tiba-tiba terkejut saat mengetahui di depan sudah ada beberapa obor dengan diikuti derpa langkah. Ini pasti para warga yang datang akibat teriakan Bu Suranti, gumam Teja. Para warga yang membawa obor segera menyimpan obornya di teras depan rumah dan kemudian masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya saat para warga melihat kondisi Pak RT yang sudah tersengal-sengal nafasnya menunggu malaikat maut menjemputnya, dan kondisi Bu Suranti yang patah tulang kanannya tak kalah memprihatinkan. Cepat kejar anak terkutuk itu, sebelum kampung kita mendapat kutukan yang lebih parah lagi. Pinta Bu Suranti kepada para warga. Teja lagi-lagi kamu membawa kutukan ke setiap orang, gumam Yono yang merupakan kakak angkat Teja. Bapak bangun Pak, teriak Bu Suranti histeris seraya menguncang-guncangkan tubuh Pak RT yang sudah tak bernafas. Ayo lekas kita cari anak terkutuk itu, seraya dia hidup atau mati. Teriak Yono kepada para warga kampung yang mulai tersulut emosi. Yono tersenyum sinis karena sebentar lagi Teja akan meregang nyawa. Dari awal dirinya berkeinginan seperti itu agar warisan dari orang tuanya tidak harus dibagi menjadi dua dengan Teja. Biarkan penduduk kampung ini yang akan memengel kepalamu Teja. Aku tidak harus capek-capek untuk membunuhmu. Hahaha, teriak Yono. Ayo lekas kita temukan manusia terkutuk itu, ucap anak buah Yono yang menyulut emosi para penduduk kampung. Teja yang masih merasakan sakit pada sekujur tubuhnya nampak hanya berjalan tertatih. Dengan sisa tenaga ia terus berjalan. Dirinya memilih jalan hutan karena ia khawatir jika melewati jalan kampung maka dirinya akan mudah ditemukan oleh penduduk kampung. Sesekali menoleh ke belakang melihat obor yang dibawa oleh penduduk kampung yang kian mendekati dirinya. Kalau begini terus, bisa ketangkap aku, umpat Teja.